warahmatullahi wabarakatuh. Kebanyakan atau bahkan sebagian besar masyarakat Indonesia belum mengetahui secara rinci bagaimana sejarah perjalanan kurikulum pada sistem pendidikan di negara kita. Kami dari kelompok 2 akan menguraikan sejarah perjalanan kurikulum yang ada di Indonesia. Berikut penjelasannya. Yang pertama ada kurikulum 1947 atau yang lebih dikenal dengan Rencana Pelajaran 1947. Kurikulum ini merupakan kurikulum pertama sejak Indonesia merdeka yang dicetuskan oleh Menteri Pengajaran dan Menteri Negara Urusan Pemuda. Ciri khas dari kurikulum ini tidak menekankan pada pendidikan pikiran, melainkan hanya pendidikan watak, kesadaran bermasyarakat dan bernegara. Kelebihannya terletak pada pembentukan karakter manusia yang berdaulat dan sejajar dengan bangsa lain. Sedangkan kekurangannya terletak pada materi yang diajarkan hanya sedikit. Yang kedua ada kurikulum 1952. Kurikulum ini merupakan penyempurna dari kurikulum 1942 yang dicetuskan oleh Menteri PP dan K. Ciri khas dari kurikulum ini pada isi mata pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari dan pada pengembangan pancawardhana serta mata pelajaran yang diklasifikasikan menjadi 5 bidang studi, yakni moral, kecerdasan, emosional, keterampilan, dan jasmani. Kelebihannya adalah sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan nasional saat itu. Sedangkan kekurangannya terletak pada kurangnya tenaga pengajar dan fasilitas yang kurang memadai. Pada tahun 1964, pemerintahan kembali menyempurnakan sistem kurikulum pendidikan di Indonesia. Di penghujung era Presiden Soekarno, muncul Rencana Pendidikan 1964 atau Kurikulum 1964. Kurikulum kali ini diberi nama dengan Rencana Pendidikan 1964. Ciri dari kurikulum ini berpusat pada 4 program pancawardhana, yaitu pengembangan moral, kecerdasan emosional, keprigelan, dan jasmani. Kelebihan yang terdapat pada kurikulum ini berpusat pada program pancawardhana untuk membentuk manusia yang berjiwa Pancasila, dan kekurangannya masih bersifat sentralistik. Selanjutnya yaitu kurikulum 1968. Kurikulum ini dibentuk pada masa pemerintahan Orde Baru dalam kebijakan pendidikan di Indonesia. Kurikulum 1968 menekankan pendekatan organisasi materi pelajaran seperti kelompok pembinaan Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Pengelompokan mata pelajaran pada kurikulum ini dibagi menjadi 9 kelompok. Kelemahan yang terdapat pada kurikulum ini memusatkan pada pelajaran-pelajaran pokok saja, dan kelebihannya bersifat politis. Selanjutnya adalah kurikulum 1975. Adapun penggagas penting dalam kurikulum 1975 ini adalah Profesor Dr. Soedjarto. Dan yang kedua adalah ciri khas dari kurikulum 1975 ini adalah Integrated Curriculum Organization. Dan kelebihan dan kelemahan dari kurikulum 1975 ini adalah kelebihannya adalah berorientasi pada tujuan, yang dimana pemerintah merumuskan tujuan-tujuan yang harus dikuasai oleh siswanya, yang lebih dikenal dengan hierarki tujuan pendidikan. Dan selanjutnya kelemahannya adalah terjadi kesenjangan antara program kurikulum dan pelaksanaannya di sekolah. Berikutnya yaitu kurikulum 1984. Adapun penggagas penting dalam kurikulum 1984 ini adalah Profesor Dr. Pony R. Selanjutnya, ciri khas dari kurikulum 1984 ini adalah content based curriculum. Yang ketiga adalah kelebihan dan kelemahan kurikulum 1984 ini adalah kelebihannya adalah keterlibatan siswa dalam kualitas belajar meningkat dan ditunjukkan dalam peningkatan diri dalam melaksanakan tugas. Dan kelemahannya adalah posisi siswa atau posisi peserta didik ditempatkan dalam subjek belajar. Selanjutnya adalah kurikulum 1994. Kurikulum ini digagas oleh Dr. Ing Wardiman Joyonegoro. Ciri khas dari kurikulum 1994. Yang pertama, pembagian tahapan pembelajaran di sekolah menggunakan sistem caturwulan.
Yang kedua, menekankan materi pembelajaran yang cukup padat. Yang ketiga adalah bersifat populis atau memberlakukan satu sistem kurikulum kepada semua siswa di seluruh Indonesia. Kelebihan dari kurikulum 1994. Yang pertama, siswa memperoleh lebih banyak informasi dikarenakan materi pembelajaran yang beragam. Yang kedua, siswa memiliki kemampuan non-akademis melalui muatan lokal. Kekurangan dari kurikulum 1994 yaitu beban belajar siswa lebih berat dikarenakan banyaknya materi pada tiap mata pelajaran. Selanjutnya adalah kurikulum 2004. Kurikulum ini digagas oleh Profesor Dr. Bambang Sudibyo, MBA. Kurikulum 2004 merupakan pengganti dari kurikulum 1994. Kurikulum ini biasa disebut dengan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Ciri khas kurikulum 2004. Yang pertama, menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal. Yang kedua, berorientasi pada hasil belajar atau learning outcome dan juga keberagaman. Kelebihan kurikulum 2004. Yang pertama, bersifat alamiah atau berfokus pada siswa agar setiap siswa dapat mengembangkan setiap potensi dalam dirinya. Yang kedua adalah mengembangkan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Dan yang ketiga adalah guru berwenang untuk membuat silabus dengan memperhatikan situasi dan juga kondisi sekolah. Kekurangan pada kurikulum 2004 adalah sering terjadi perubahan kompetensi dasar dan standar kompetensi. Nah, selanjutnya adalah kurikulum 2006 KTSP. Pencetus KTSP ini adalah Bapak Profesor Dr. Bambang Sudibyo MBA selaku Menteri Pendidikan pada saat itu dan beserta jajarannya sudah membantu dalam pembentukan kurikulum ini. Karakteristik pada KTSP ini adalah sekolah diberikan kewenangan secara penuh dalam menyusun perencanaan pendidikan yang mengacu pada standar mulai dari tujuan, visi misi, muatan kurikulum, sampai dengan pengembangan silabus. Adapun kelebihan KTSP ini adalah memberikan peluang yang lebih luas terhadap sekolahan itu sendiri dan dapat mengembangkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan. Ada juga kekurangannya, yakni penilaian belum standar dengan menggunakan penilaian berbasis kompetensi, perumusan kemampuan yang harus dimiliki itu. Selanjutnya adalah kurikulum K13. Kurikulum K13 ini pencetusnya adalah Bapak Profesor Dr. Muhammad Nuh, DEA, dan Bapak Profesor Dr. Fasli Jalal, PhD, selaku Menteri Pendidikan pada saat itu dan beserta jajarannya yang sudah berkontribusi dalam pembentukan kurikulum K13 ini. Adapun karakteristik pada kurikulum K13 adalah pengembangan silabus menjadi kewenangan dari pemerintah, tetapi seorang guru harus juga dapat memaknai dari silabus itu guna untuk kepentingan operasionalisasi. Nah, kelebihan dari K13 adalah menekankan pendidikan karakter dan siswa dituntut untuk dapat berperan aktif dalam proses pembelajaran dan penilaiannya dapat dilakukan dari semua aspek sikap, mulai dari sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Adapun kekurangannya yakni pihak guru dan siswa banyak yang belum siap mental karena terbebani dengan ketentuan K13. Nah, berikut adalah penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.